Reongan Poe Ibu, Sapoe Sarebu itu adalah sebuah wadah donasi publik resmi ya. Ini kita lihat donasi publik resmi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya darurat dan mendesak dalam skala terbatas. Khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Fokusnya dua kalau kita ceritakan. Posisi dia sebagai gubernur Jawa Barat ya. Kalau sebagai tokoh masyarakat memberikan himbauan ya sah-sah saja, itu kemudian menjadi sebuah amal soleh nih. Nah cuman masalahnya ketika itu kemudian dikeluarkan oleh seorang penguasa Jawa Barat, orang nomor 1 di Jawa Barat, yang jadi pertanyaan itu adalah ya, lalu ya, bagaimana tugas sebagai seorang kepala daerah ya, yang dia dibekali oleh undang-undang mengelola APBD, kok belum apa-apa yang diminta itu rakyat lewat Sapoe Sarebu itu. Kita punya sumber daya alam yang banyak gitu kan bisa menambah dana alokasi umum atau porsi misalnya bagi hasil ya, misalnya dari tambang ya, itu berapa untuk pemerintah daerah, berapa untuk pusat. Nah maksud saya ini dulu harusnya yang dilakukan oleh seorang gubernur ya, untuk melaksanakan tugasnya mengurus rakyat, terutama dalam konsep ini membantu mereka yang miskin ya, baik yang kesulitan dalam pendidikan maupun kesehatan, bukan tiba-tiba langsung minta ke rakyat untuk membantu dengan reongan Sapoe Sarebu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa Royah TV senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Di hari ini, Royah TV menyapa pemirsa dalam acara spesial interview Royah TV, yang pada hari ini kita akan membahas tentang kritik terhadap gerakan rereongan Poe Ibu. Ya, apa itu gerakan rereongan Poe Ibu? Ini pemirsa, di Jawa Barat, KDM atau Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menggagas sebuah ide, yaitu bagaimana warga Jawa Barat berperan untuk memberikan sumbangan atau donasi sebesar Rp1.000 per hari, yang disebut dengan gerakan rereongan Sapoe Sarebu, disingkat rereongan Poe Ibu. Nah, gerakan ini diberikan atau ditetapkan mulai 1 Oktober 2025 yang lalu. Dan beberapa kalangan mengkritik gerakan ini. Kenapa? Karena gerakan ini tentunya sedikit banyak akan membebani juga bagaimana ASN di kota atau di Jawa Barat atau warga Jawa Barat diminta untuk menyisihkan Rp1.000 per hari. Kalau misalkan kali 25 hari kerja berarti Rp25.000 per bulannya. Padahal rakyat Jawa Barat juga sudah dibebani dengan pajak dan sebagainya. Mungkin terasa kecil, tetapi lambat laun juga akan membesar. Pemirsa, seperti apa sih kritik yang akan disampaikan dan siapa yang nanti akan menyampaikan? Kita akan bahas, pemirsa, bersama dengan salah seorang ustadz dan juga pengamat ekonomi di spesial interview hari ini. Siapa dia? Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji, jangan lupa like, comment, and share. Pada hari ini kita akan membahas di acara spesial interview dengan tema kritik terhadap gerakan reongan Poe Ibu. Bersama dengan Ustadz Dr. Arim Nasim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustadz?
Alhamdulillah, Bang Alhamdulillah. Esto, Kang Ponsen, Alhamdulillah. sehat juga kan? Sehat kan? Alhamdulillah. Ya Ustadz, udah hatur nuhun sudah bisa hadir di tengah kesibukan ngajar sana sini. Sama-sama. Ya Ustadz, kita langsung saja ya. Ini lumayan nih, banyak menuai kritik sebuah ide, bisa dibilang ide kreatif, karena tidak ada di gubernur yang lain, baru gubernur Jawa Barat bikin gebrakan, yaitu rereongan Poe Ibu atau rereongan Sapoe Sarebu. Ya, yang disasar adalah ASN dan juga warga Jawa Barat. Walaupun ini adalah donasi sifatnya, dan katanya juga ini untuk digunakan untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Ini sebenarnya seperti apa sih faktanya? Silakan, Tafadhol Ustaz. Iya, terima kasih ya, Kang Ponsen. Saya seolah spesialis mengkritiki kebijakan KDM gitu ya. Kebetulan memang di Royal TV sudah berapa kali saya diundang untuk mengkritik kebijakan KDM ini ya. Jangan kapok Ustaz. Ya. Ini netizen KTM bakal kembali bersuara nih. Nah, karena itu sebelum saya menjawab pertanyaan itu, kita harus clear dulu ya terkait dengan dua hal ya. Pertama, bahwa yang kita kritik ya dari KDM ini adalah bukan sosok pribadi. Bukan sosok pribadi. Kita tidak mengkritik ya perilaku dia secara pribadi. Yang kita kritik itu adalah KDM Kang Deddy sebagai gubernur Jawa Barat, yang dia punya kekuasaan ya, yang dia mendapat amanah dari rakyat Jawa Barat ya untuk mengurus rakyat Jawa Barat. Itu yang pertama. Betul. Jadi nanti tidak ada kaitannya dengan karena nanti akan muncul apa yang sudah Anda lakukan, gitu kan, itu kan, dia sudah berbuat baik. Oke, secara pribadi saya tidak ada masalah gitu kan dengan KDM ini. Tapi yang kita kritiki itu adalah figur dia sebagai seorang gubernur yang mendapat amanah dari rakyat Jawa Barat, yang dia punya kuasa ya untuk mengelola ya keuangan Jawa Barat, termasuk juga sumber daya alam yang ada di Jawa Barat. Itu poin yang pertama. Yang kedua, titik kritik kita, sudut pandang kita sesuai dengan slogan Royal TV, ngaji, ngahiji. Nah, ngajinya ini. Nah, kritik kita itu dasarnya itu ngaji dari apa? Ngaji dari aspek Islam. Makanya itu kalau yang akan saya sampaikan itu sudut pandangnya tidak lain adalah sudut pandang Islam sebagai acuan seorang Muslim ya dalam mensikapi perbuatan baik penguasanya maupun juga rakyatnya gitu kan. Nah, kenapa harus kita tandaskan bahwa sudut pandangnya itu adalah sudut pandang Islam? Karena nanti kalau beda sudut pandang bisa aja sudut pandangnya juga lain. Betul. Kan? Nah, itu yang dua hal ini yang harus kita pahami itu kan, sehingga tidak salah persepsi itu kan. Betul. Karena itu kalau kita bicara terkait dengan gerakan yang disebut dengan rereongan Poe Ibu, saya juga searching di media sosial yang kemudian juga resmi dari pemerintah Jawa Barat. Betul. Secara sederhana saya dapatkan, jadi rereongan Poe Ibu, Sapoe Sarebu itu adalah sebuah wadah donasi publik resmi ya. Ini kita lihat donasi publik resmi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya darurat dan mendesak dalam skala terbatas. Khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Fokusnya dua kalau kita kan, pendidikan dan kesehatan. Nah, di dalam website itu juga disebutkan bahwa ini adalah mekanisme sukarela. Nanti pengelolaannya itu menurut bahasa mereka itu dari rakyat oleh rakyat. Artinya nanti gubernur itu mungkin hanya sebagai pengawas ya kelihatannya ya. Karena nanti yang akan operasional ya komponen-komponen yang ada di masyarakat itu. Seperti yang selama ini sudah ada gitu kan, misalnya gerakan Beas Ferelek di Sunda itu ada Beas Ferelek gitu kan. Nah, atau juga mungkin ya semacam arisan yang ada di sekitar warga. Nah, cuman ini dalam skup yang lebih luas tadi, dan ini diwadahi atau difasilitasi dengan SK Gubernur dalam bentuk anjuran agar tadi ASN termasuk juga siswa gitu kan mengumpulkan setiap hari 1.000
Yang nanti ya teknisnya siapa yang mengumpulkan tergantung siapa yang ditunjuk oleh komunitas itu. Nah, hasil dari pengumpulan tersebut, nah tadi digunakan untuk kepentingan yang mendesak, khususnya dalam konteks pendidikan dan kesehatan. Pendidikan misalnya ada siswa yang ijazahnya ditahan karena tidak bayar SPP misalnya, tidak bisa ikut ujian. Nah, menurut kacamata gerakan ini, dari situlah nanti kemudian dibantu. Atau misalnya nanti ada masyarakat tiba-tiba kemudian mau operasi tidak punya dana, dia tidak tercover juga misalnya oleh BPJS itu kan, mendesak ya. Maka nah dana inilah yang kemudian digunakan untuk membantu ya agar masyarakat miskin tersebut itu bisa dilayani. Nah, ini secara filosofi ya yang terkait dengan gerakan Gubernur Jawa Barat yang disebut tadi Rereongan Poe Ibu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara nominal ini luar biasa juga. Kalau misalnya betul-betul berjalan itu kan setiap orang sehari 1.000. Kalau misalnya hari itu ada 30 atau hari kerja misalnya itu 25, berarti tiap bulan per orang itu akan mengeluarkan dana ya 25.000 seorang. Kalau itu sasarannya juga misalnya siswa itu minta dari siapa? Dari orang tuanya. Kalau misalnya ada siswa yang orang tua yang punya 4 misalnya 3 orang ya siswanya, 1 kuliah, 1 misalnya SMA, 1 lagi misalnya kerja juga itu kan. Nah, ini kan berarti udah 100.000. Nah, ini kan dari sisi potensi memang ya lumayan kalau dikumpulkan akan menjadi besar. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan mungkin kalau saya lihat apakah ini langkah yang tepat ya. Posisi dia sebagai Gubernur Jawa Barat ya. Saya katakan tadi ya, sudut pandang kita, kritik kita itu adalah posisinya bukan sebagai individu. Posisinya sebagai Gubernur Jawa Barat. Kalau sebagai tokoh masyarakat memberikan himbauan ya sah-sah saja, itu kemudian menjadi sebuah amal soleh. Kenapa? Karena kalau dia sebagai tokoh masyarakat, di masyarakat ya dia tidak punya kekuasaan kan? Betul. Hanya menghimbau. Nah, cuman masalahnya ketika itu kemudian dikeluarkan oleh seorang penguasa Jawa Barat, orang nomor 1 di Jawa Barat, yang jadi pertanyaan itu adalah ya, lalu ya, bagaimana tugas sebagai seorang kepala daerah ya, yang dia dibekali oleh undang-undang mengelola APBN ya, APBD maaf gitu kan, karena konteksnya daerah, kok belum apa-apa yang diminta itu rakyat lewat Sapoe Saribu itu. Sudahkah sebagai seorang gubernur dia mengoptimalkan dulu dana yang ada di APBD itu kan untuk melayani rakyat. Nah, itu yang menurut saya harus kita kritisi ya. Jadi fokus kita itu adalah kebijakan gubernurnya, bukan kebijakan secara individu. Itu barangkali. Ya. Baik. Menarik Ustadz, karena tadi Ustadz sampaikan bahwa ini ada kaitan dengan pengelolaan APBD. Tuh. Nah, dan juga kalau kita lihat memang di seluruh gubernur yang ada di Indonesia, ini hanya Jawa Barat yang punya gagasan seperti ini. Artinya bahwa bisa jadi di gubernur yang lain tidak ada masalah dengan APBD-nya. Jawa Barat, berarti kritik kita itu terhadap bagaimana dengan APBD Jawa Barat. Nah, itu seperti itu Ustaz ya. Mestinya di dalam APBD Jawa Barat sudah tercover tentang persoalan itu atau gimana Ustaz? Ya, kalau kita lihat kan tugas pemerintah, kita bicarakan tugas pemerintah kan. Dalam konteks ini sebagai seorang gubernur. Gubernur itu dalam pandangan Islam itu ya dia penguasa yang menguasai satu wilayah. Kalau kita bicara dalam pandangan Islam misalnya, ya dia itu kan Islam menggariskan ya al-imamu ra'in, ya seorang pemimpin itu laksana penggembala, ya, yang dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap gembalaannya itu kan. Nah, dalam konteks ini kan yang harus pertama dia pelototi bahasa saya itu kan, yang dia cari sumber untuk membantu rakyat itu dari APBD dulu gitu kan. Apakah ada dana APBD yang bisa kemudian digunakan untuk membantu ya
kebutuhan-kebutuhan rakyat yang sifatnya emergensi tadi, Betul. pendidikan maupun kesehatan. Kesehatan. Dan harusnya itu ada gitu kan, alokasi itu kan. Jadi, nah kalau kita bicara misalnya tidak ada, ya harus diadakan gitu kan. Kan tugas pemerintah itu tadi kan melayani rakyat. Betul. Ya, bukan kemudian memungut dari rakyat ya kan. Kenapa? Karena dengan kekuasaan yang ada, berarti kan kalau kita lihat sebagai kepala daerah eksekutif ya, dia punya kuasa juga kan untuk mengelola sumber daya alam itu kan yang ada di Jawa Barat misalnya itu kan. Betul. Nah, harusnya yang dicari itu adalah itu dulu gitu kan. Ya. Apakah memang tidak ada dana itu? Apakah Jawa Barat itu adalah miskin dari sisi APBD-nya? Nah. Ya, atau miskin misalnya dari sumber daya alamnya, kecil misalnya alokasi dana dari pusat ya, seperti dana alokasi APBN atau istilahnya bagian dari pusat sharing gitu kecil. Nah, itu yang harus kemudian dulu disampaikan ke publik gitu kan. Sampaikan kepada publik gitu kan terkait dengan kondisi ya APBD Jawa Barat ya. Nah, kalau ternyata memang kita itu provinsi miskin misalnya itu kan, yang sumber daya alam tidak ada gitu kan, sementara penduduk banyak. Nah, baru ya itu pun kalau dalam konteks Islam itu kan Jawa Barat ini kan bagian dari Indonesia kan. Betul. Sebelum minta ke rakyat kan harusnya itu kan minta tambahan dulu dari pusat yang disebut dengan dana alokasi umum itu kan. Kenapa? Karena dalam konsep pengelolaan sumber daya alam di Indonesia itu kan beberapa sumber daya alam itu sifatnya sentralisasi dari pusat gitu kan. Maka ketika kita punya sumber daya alam yang banyak gitu kan bisa menambah dana alokasi umum atau porsi misalnya bagi hasil ya, misalnya dari tambang ya, itu berapa untuk pemerintah daerah, berapa untuk pusat. Nah, maksud saya ini dulu harusnya yang dilakukan oleh seorang gubernur ya untuk melaksanakan tugasnya mengurus rakyat, terutama dalam konsep ini membantu mereka yang miskin ya, baik yang kesulitan dalam pendidikan maupun kesehatan, bukan tiba-tiba langsung minta ke rakyat untuk membantu dengan reongan Sapoe Sarebu. Jadi loncat menurut saya pikirnya itu kan. Jadi dari penguasa jadi pengemis kepada rakyat kan nggak lucu gitu kan. Betul. Dengan memerintahkan kepada rakyat. Dengan kata lain saya melihat ini kan seolah-olah lepas tanggung jawab untuk kepentingan emergensi tadi. Justru yang harus kemudian dilakukan itu adalah tugas negara itu kan, tugas kepala daerah itu kan, yang harus kemudian tercover dari APBD-nya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat. Nah, kalau misalnya ya kan tadi APBD yang terbatas, kreatif ya kan, dia punya kuasa. Bagaimana dia menciptakan peluang dengan mengelola bisnis-bisnis, usaha-usaha yang itu di bawah kekuasaan pemerintah daerah gitu kan. Dia kan selama ini berani kan menggusur bahasa itu kan, menggusur tanah-tanah yang kemudian dipakai usaha oleh masyarakat kecil ya, seperti yang pernah kita bahas ya, daerah Tangkuban Perahu ya, di sana itu kan diusir dengan alasan itu adalah milik negara. Nah, sekarang bisa enggak dia bukan hanya mampu mengusir ya pengusaha-pengusaha kecil karena dianggap itu memakai tanah negara, bisa enggak dia kemudian mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang di Jawa Barat itu untuk menambah pemasukan negara, pemasukan APBD, yang dari situlah harusnya digunakan dana itu untuk kepentingan emergensi rakyat yang kesulitan, baik pendidikan maupun kesehatan. Ini belum dilakukan, bahasa saya, tiba-tiba dia mengeluarkan edaran seolah-olah udahlah kita tanggung bersama gitu kan, rakyat dari rakyat oleh rakyat. Kalau secara pribadi mungkin ini baik gitu kan. Karena amal soleh kan, setiap individu membantu individu yang lainnya. Betul. Tapi kalau posisi dia sebagai seorang kepala daerah, ini kan melepaskan tanggung jawab kan. Yang harusnya merupakan tanggung jawab gubernur, ngurus rakyat itu tanggung jawab gubernur, diserahkan lagi kepada masyarakat. Itu titik kritis saya gitu kan terhadap kebijakan ini. Bukan kebijakan
rereongan Sapoe Sarebunya itu kan, tapi kebijakan ini loncat ya kan. Dia tidak ada upaya dulu untuk mengoptimalisasi pendapatan APBD lewat pengelolaan sumber daya alam atau apa, tapi tiba-tiba langsung menyerahkan ini kepada masyarakat ya dalam bentuk rereongan Sapoe Sarebu. Begitu saya lihat ya kan. Baik Ustaz. Ini menarik tadi Ustaz sampaikan tentang masalah APBD Jawa Barat. Jadi saya pengen ngupas nih ya. Seperti apa sih APBD Jawa Barat itu, atau potensi Jawa Barat itu seperti apakah betul gitu Jawa Barat itu kekurangan dana untuk diberikan kepada masyarakatnya, ataukah Jawa Barat itu seperti apa? Nah, ini akan kita bahas di segmen yang ketiga Ustaz. Baik. Pemirsa Roya TV, luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Arif Nasim, bahwa ternyata kritisi Ustadz Arif Nasim terhadap kebijakan gerakan rereongan Poe Ibu atau rereongan Sapoe Sarebu bukan persoalan itikat baik untuk memberikan donasinya, tetapi lebih kepada kreasi seorang kepala daerah terhadap optimalisasi APBD, yang ternyata APBD Jawa Barat itu, nah kita akan bahas sama-sama ya, apakah memang betul APBD Jawa Barat itu kurang. Kalau kurang, kenapa bisa kurang gitu ya? Apa nggak ada potensi alam Jawa Barat? Nah, kemana kan itu potensi alam Jawa Barat itu sampai harus benar-benar kalau Ustadz Erim harus ngemis-ngemis Sapoe Sarebu kepada masyarakatnya. Nah, kita akan bahas di segmen yang yang kedua. Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Special Interview Roya TV. Baik, pemirsa Roya TV ngaji, ngerti, ngahiji. Jangan lupa like, comment, and share. Hari ini kita di Special Interview sedang membahas tentang kritik terhadap gerakan Poe Ibu, gerakan rereongan Poe Ibu, yaitu gerakan rereongan Sapoe Sarebu yang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat di bulan Oktober, 1 Oktober lalu. Baik, Ustadz, kita bahas tentang APBD Jawa Barat. Ini APBD Jawa Barat seperti apa sih? Apakah memang kurang nih untuk memberikan pembahas atau memberikan bantuan terhadap pendidikan atau kesehatan yang tadi sampai akhirnya membuat adanya gerakan reorongan Sapoe Sarebu. Tafadhol Ustaz. Ya, memang ini ya, kalau kita lihat kan, kalau kita bicara terkait dengan APBD itu kan filosofinya sama dengan APBN. Sama dengan APBN. Okay. Artinya kita selalu menganggap bahwa APBN kita kan selalu defisit ya kan. Selalu defisit sehingga menghasilkan utang gitu kan. Keperluan adanya utang gitu kan. Nah, kalau saya baca ya, APBD Jawa Barat tahun 2025 ini juga memang mungkin beralasan ya karena APBD kita itu juga defisit ya kan, Jawa Barat. Karena kalau yang disetujui oleh DPR ya, ini kalau tidak ada perubahan data yang saya peroleh itu kan, misalnya pendapatan APBD Jawa Barat itu termasuk dari dana alokasi umum itu didapatkan angka 31,9 triliun. Itu pendapatannya. Sementara belanjanya itu ada di angka 32,23 triliun. Berarti memang kalau kita bicara terkait dengan istilahnya itu defisit ya kan. Nah, jadi memang wajar kalau tiba-tiba keluar kebijakan ini ya, karena memang berarti APBD itu defisit ya kan. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah tadi itu kan, kenapa kok APBD itu bisa defisit kan? Betul. Itu yang harus kemudian kita perhatikan. Inilah yang saya kira diuji seorang gubernur itu kreativitasnya untuk meningkatkan pendapatan APBD. Tapi meningkatkan pendapatan APBD itu tidak dengan jalan membebani rakyat dengan penggunaan tadi itu kan. Kenapa? Karena ya dia kan dibekali dengan kekuasaan gitu kan. Nah, di daerah itu kan ada yang disebut dengan potensi daerah, pengelolaan sumber daya alam ya. Pengelolaan sumber daya alam itu kalau kita lihat itu kan nanti ada dua kan. Ada sumber daya alam yang itu menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengelolanya. Ada memang kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang itu merupakan kewenangan pusat. Nah, daerah itu hanya diberikan dalam bentuk bagi hasilnya itu kan. Misalnya kalau kita lihat itu kan
ada tambang. Tambang itu biasanya itu yang ngelola itu pusat, kebijakan dari pusat gitu kan. Maka ketika itu dari pusat itu kan hasilnya itu kan ada untuk pemerintah daerah, ada untuk pemerintah pusat ya kan, ada tentu untuk perusahaan yang mengelolanya. Nah, maksud saya harusnya ini dulu yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat ya kan. Jadi ada nggak potensi penghasilan dari pengelolaan sumber daya alam yang ada di Jawa Barat? Karena kalau kita lihat, misalnya ya, saya dapat data ini yang dikelola oleh pusat aja kalau kita lihat ya, yang karena ini terkait dengan sentralisasi, itu banyak yang ada di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat? Itu Posisinya banyak. di Jawa Barat ya? Itu ada 8 saya lihat data yang terkait dengan tambang aja kan. Misalnya Aneka Tambang itu lokasinya di Bogor. Kemudian Chevron, itu Chevron banyak gitu kan. Ada yang di Garut ya, yang daerah Majalah ke atas Garut itu kan. Itu gas kan. Ya. Kemudian ada yang di Sukabumi juga itu kan. Kemudian Indonesia Power juga punya ya, itu minyak juga sama. Kemudian PT Magma Nusantara, ini ada 8. Nah, pertanyaannya itu kan, ini kan sumber daya alam yang ada di Jawa Barat itu kan. Nah, berapa kontribusinya terhadap APBD Jawa Barat ya kan? Oh. Ini dulu itu kan yang harus kemudian dilakukan, dieksploitasi atau diambil oleh gubernur sebagai pemimpin Jawa Barat. Karena saya lihat contoh gitu kan, contoh lain misalnya ya, ini perlu juga detilkan datanya. Di daerah Subang itu misalnya ada juga pengelolaan sumber mata air yang oleh, ya kita sebut aja lah ya, Aqua gitu kan. Danon ya kan. Saya pernah dapat ya dari kabar dari teman-teman saya yang kerja di sana itu, Danon itu memberikan kontribusi dalam bentuk pajaknya itu, tiap tahun itu dari situ aja itu kurang lebih 2 miliar. Tiap bulan? Setahun kalau misalnya kurang lebih lah ya. Ya kan konteksnya kalau konteks pajak itu kan lumayan gitu kan. Betul. Nah, pertanyaannya kan pajak bagian kecil kan. Iya. Kenapa misalnya itu nggak diambil alih misalnya oleh pemerintah daerah gitu kan. Nah, ketika kemudian itu diambil alih oleh pemerintah daerah, berarti kan pendapatan bukan hanya sekedar pajak kan. Pendapatannya itu dari hasil dari sumber alam itu. Nah, selama ini kan yang kita sering dapatkan, pemerintah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam itu, sumber daya alamnya diserahkan kepada swasta, pemerintah hanya mendapatkan pajak aja. Kalaupun ada bagi hasil, dan bagi hasil pun pasti sebagian besar itu akan dinikmati oleh swasta itu kan. Nah, ini maksud saya itu kan. Jadi dalam konteks Jawa Barat ya, harusnya gubernur itu kreatifnya itu ini, bukan kreatif minta sumbangan kepada rakyat yang sudah dibebani dengan berbagai pungutan, baik dari pusat maupun juga pungutan pajak daerah itu kan. Rakyat itu sudah banyak lah dibebani dengan pajak itu kan, pajak pusat banyak ya, seperti PPH dan sebagainya, ASN itu kan. Kemudian daerah ada pajak restoran, ada pajak kendaraan, dan berbagai pungutan lain termasuk juga dalam konteks kesehatan, ada BPJS itu kan, iuran yang dipaksakan oleh negara. Nah, sudah berbagai banyak pungutan, diminta lagi walaupun sukarela ya, dari rakyat dengan reongan 1.000 tadi. Ini kan akhirnya istilah Sundanya nembleken ka rakyat lagi. Lalu peran pemerintah itu apa gitu kan? Justru harusnya tadi saya katakan ya, tugas pemerintah mengurus rakyat itu ya tidak dengan jalan menyusahkan rakyat lagi. Harusnya dengan apa? Dengan mengelola semua sumber potensi ya, sumber daya alam yang ada di Jawa Barat untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bukan ya, rakyatnya terus diporoti, termasuk diminta untuk sumbangan sukarela sapoe sarebu misalnya, sementara sumber daya alam yang ada di Jawa Barat itu dinikmati oleh oligarki dan para kapitalis. Nah, ini yang menurut saya ini yang terjadi ironi itu kan. Ini yang menjadi titik kritik saya sebenarnya, bukan ke gerakan sosialnya, tapi abainya pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang harusnya ini menjadi pendapatan daerah ya kan. Tapi kan tadi itu diserahkan kepada swasta itu kan. Nah, ini seharusnya yang harus kemudian dipikirkan. Kalau nanti kan dibilangnya itu Pak, ya itu kan kewenangan pusat. Oke, kalau bicara kewenangan pusat ya,
berarti tuntut dong porsi yang lebih besar. Nah ini memang harus ada kajian secara mendalam ya. Nanti kita mungkin perlu bongkaran data secara detail ya. Misalnya dari potensi minyak, potensi ini berapa yang kemudian porsi untuk Jawa Barat, berapa untuk porsi pusat. Nah ini kan yang selama ini tidak diketahui oleh tidak masyarakat. Transparan ya? Tidak transparan artinya masyarakat tidak tahu. Sehingga tiba-tiba lagi-lagi minta ke rakyat. Ini kan ya enak banget itu kan kalau jadi kepala negara ya ketika sulit minta ke rakyat ya kan. Bukan berupaya untuk meningkatkan pendapatan APBD yang dari sumber itu kemudian digunakan untuk melayani rakyat. Itu saya lihat tadi. Masya Allah. Baik. Selain potensi sumber daya alam, ada nggak potensi-potensi lain di Jawa Barat, Ustaz? Seperti misalkan produksi produksi-produksi yang khas Jawa Barat atau apa gitu? Ya, saya kira kan itu nanti kan konsepnya itu kan berarti ada dua itu kan. Ada yang bisa lewat perusahaan yang sudah dikelola oleh masyarakat, ya kan, swasta ya. Kalau misalnya itu dikelola oleh swasta ya berarti ya pemerintah mungkin nanti bisa kontribusi lewat pengusaha itu kan. Meminta pengusaha untuk kemudian memberikan kontribusinya dalam membackup dana Jawa Barat. Nah, ada juga mungkin tadi yang bisa kemudian dikelola oleh pemerintah daerah. Saya lihat potensi-potensi yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah kan banyak gitu kan. Seperti tadi kan, misalnya perkebunan aja kita kan Jawa Barat itu kan kebunnya luas ya kan. Coba dioptimalisasikan secara serius bagaimana kan mengelola sumber-sumber pendapatan ekonomi yang ini akan menjadi istilahnya itu ceruk atau pendapatan APBD itu kan, dengan melalui badan usaha milik daerah yang itu bisa dioptimalkan. Nah itu dulu itu kan, ini kan banyak kan kreasi dan aktivitas yang saya kira pemerintah Jawa Barat tuh bisa mempelopori itu gitu kan, untuk usaha-usaha yang tadi walaupun ini juga harus kita petakan nanti itu kan. Mana yang itu boleh dikelola oleh swasta, mana itu yang wajib dikelola oleh negara dalam konteks ini adalah pemerintah daerah. Nah dalam konteks ini kalau saya lihat, kalau sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu wajib dikelola oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Seperti tadi tambang gitu kan, atau juga air misalnya, itu kan kita lihat air, sumber mata air di Jawa Barat itu kan banyak sekali. Di Sukabumi itu kan hampir semua perusahaan nasional terkait dengan minuman dalam kemasan itu ada di Sukabumi. Tapi masyarakatnya itu kan kesulitan, miskin gitu kan. Sementara mungkin tiap bulan miliaran mereka mendapatkan keuntungan dengan mengeruk ya, menyedot sumber air yang ada di Jawa Barat, di berbagai daerah gitu kan. Nah ini yang sebenarnya kalau bisa itu dioptimalisasikan, diambil alih lah kalau dalam bahasa kita mah, kalau dalam bahasa ekonomi pusat itu istilahnya bukan nasionalisasi ya, yang tadinya milik swasta kemudian dikelola oleh negara, dikelola oleh pemerintah daerah, ini kan menjadi salah satu sumber utama APBD. Jadi yang ingin saya kritisi kembali lagi tadi, jangan kemudian ya menjadikan sumber untuk APBD itu atau melaksanakan tugas sebagai gubernur itu ya minta lagi ke rakyat, malak lagi rakyat bahasanya itu kan. Tapi kreatif lah gitu kan untuk meningkatkan tadi sumber pendapatan APBD melalui optimalisasi sumber daya alam dan potensi-potensi ekonomi yang ada di Jawa Barat, ya kan? Itu yang harus dilakukan. Bukan potensi untuk meminta dari rakyat. Itu yang saya katakan tadi. Mungkin untuk segmen ini, kalau kita mungkin nanti perlu bicara data detail kan. Kalau bicara APBDN perlu detail lah APBD. Cuman secara garis besar itu sebenarnya masih banyak ya potensi yang bisa kemudian dijadikan oleh Pemda Jawa Barat sebagai sumber utama APBD-nya kalau mau dikelola ya tadi dengan mengedepankan kepentingan rakyat,
bukan kepentingan oligarki dan kapitalis. Oke. Itu saya lihat ya. Baik, Ustaz. Berarti di sini kesalahannya itu ketika ada potensi daerah, tetapi ternyata potensi daerahnya itu bukan dioptimalisasi atau dikreasikan, tetapi malah akhirnya si rakyat disuruh untuk bisa berkontribusi, padahal sebetulnya, nah ini bicara tentang masalah kontribusi, kontribusi masyarakat untuk negara. Apakah dalam Islam itu juga ada kontribusi masyarakat untuk negara gitu? Tapi jangan jauh dia, itu akan kita bahas di segmen yang ketiga, Ustaz. Baik, pemirsa Roya TV, luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Arim. Kritisinya adalah seperti itu, bahwa ternyata persoalan kemiskinan, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan itu memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Cuma persoalannya adalah di mana tanggung jawab negara, di mana tanggung jawab masyarakat, itu harus dibagi-bagi. Jangan sampai semua istilahnya kalau kata Ustadz Arim, ditembelehkeun ditembelehkeun ke rakyat ya gitu. Rakyat itu diminta untuk support bagus, tetapi ketika kreasi dari seorang kepala negara atau kepala daerah itu kurang, akhirnya apa? Nah, ini yang tadi Ustadz Arim sampaikan. Ujung-ujungnya yang diuntungkan adalah para oligarki. Ujung-ujungnya yang diuntungkan adalah para kapitalis. Kenapa? Kemanakan sumber daya alam potensi daerah? Kemanakan, pertanyaannya itu kan? Kok bisa APBD jadi defisit, padahal Jawa Barat adalah kontributor sumber daya alam yang ada di negeri ini. Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Pemirsa, kita akan bahas di segmen yang ketiga, bagaimana dengan Islam? Apakah dalam Islam juga ada kontribusi masyarakat untuk negara? Kita akan bahas di segmen yang ketiga. Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Special Interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngaji. Jangan lupa like, comment, and share. Luar biasa pembahasan kita. Di segmen yang ketiga ini kita akan bahas tentang bagaimana kontribusi masyarakat atau kontribusi rakyat terhadap negara ketika negara memerlukan kontribusi itu dengan cara Islam. Nah, pemirsa, kita masih di special interview dalam tema kritik terhadap gerakan rereongan Poe Ibu bersama dengan Ustadz Dr. Arim Nasim. Baik, Ustadz. Bagaimana dengan posisi di dalam Islam? Apakah dalam Islam itu ada juga kontribusi di masyarakat terhadap negara atau bagaimana? Tafadhol, Ustaz. Ya, baik ya. Kalau kita bicara terkait dengan Islam, itu kan sebenarnya tidak bisa dijawab dengan konteks Jawa Barat. Ya kan? Karena Jawa Barat itu kan provinsi ya. Ada pusat ya, yaitu kebijakan nasional. Nah, kalau pertanyaannya adakah kemudian dalam Islam itu kontribusi ya masyarakat dalam konteks membantu peran tugas negara, jelas ada. Oh, ada juga. Ada juga itu kan. Cuman kalau kita lihat dalam konteks kebijakan provinsi ya, kalau dalam Islam itu nanti struktur pemerintahan itu kan ada pusat ya, ada kemudian daerah, wilayah gitu kan. Ya pusat kalau dalam sistem Islam itu kan satu ya, kesatuan. Ya, jadi kesatuan di mana dalam Islam itu pemerintahan itu diangkat oleh dibaiat istilahnya oleh rakyat, ya, seorang pemimpin yang disebut dengan khalifah ya. Nah, di bawah khalifah itu nanti ada yang disebut dengan wali. Kalau bahasa sekarang itu setara gubernur. Oh, gubernur itu wali. Wali ya, dalam gubernur Islam atau wali itu setara ya. Dulu dalam sistem pemerintahan Islam yang sekarang itu menjadi negara-negara kecil seperti Mesir itu kan, Arab Saudi itu bukan negara dulu. Oh, termasuk Indonesia juga dulu itu adalah kewalian, kegubernuran ya. Jadi pusatnya itu umat Islam itu satu dipimpin oleh seorang khalifah. Nah, kembali ke sini. Kenapa saya sampaikan itu supaya kerangkanya itu agak paham dulu dalam konteks Islam itu kan. Betul. Nah, oke, kita lihat kembali dalam konteks provinsi ya, dalam konteks wali. Jawa Barat ya, yang kita sedang bicarakan. Ya, kalau kita bicara dengan kebijakan Islam dalam konteks Jawa Barat, misalnya ya, sebagai sebuah provinsi itu kan ada pusat ya, ada pusat yang itu mengelola sumber daya alam. Karena kalau kita lihat ya, dalam konteks pengelolaan keuangan itu kan, kita itu di dalam Islam ya, dalam
Islam itu pengelolaan APBN ya itu secara konsep itu adalah sentralisasi. Jadi pengelolaan APBN ya di dalam Islam itu sentralisasi ya. Sehingga di dalam Islam nanti ya sebenarnya kebutuhan daerah itu tidak ditentukan berdasarkan potensi daerah. Jadi kebutuhan daerah ya anggaran daerah itu ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah. Sehingga dengan sistem sentralisasi ini daerah yang minus itu tetap akan terpenuhi kebutuhannya ya dengan subsidi daerah yang surplus. Begitu juga daerah yang surplus sumber daya alam itu tidak dimakan sendiri gitu kan. Sehingga istilahnya dalam Islam itu nanti tidak ada istilah provinsi kaya, provinsi miskin. Dalam konteks APBD-nya ya. Bahwa dalam konteks sumber daya alamnya realitasnya ada daerah yang miskin sumber daya alam maksudnya daerah yang kaya sumber daya alam. Tapi dengan sistem pengelolaan sentralisasi APBN dalam Islam, itu kan. Jadi kebijakan sentralisasi tadi pengelolaan itu desentralisasi. Maksudnya apa pengelolaan desentralisasi? Ya, sumber daya alam yang ada di daerah itu bisa dikelola oleh daerah. Kalau ada kelebihan baru kemudian disetorkan ke pusat. Ini dalam Islam. Nah, makanya kalau kita lihat dalam konteks pandangan Islam, itu kan. Jadi sumber daya alam yang ada di daerah Jawa Barat ini itu kan itu diprioritaskan gunakan dulu untuk kepentingan Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat. Nah, ketika kemudian lebih baru disetorkan ke pusat untuk didistribusikan kepada daerah-daerah lain gitu kan. Nah, kalau dalam sistem Islam selama ini ya kalau kita lihat ketika Islam diterapkan secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan jarang ada dalam suatu waktu itu jarang APBN itu defisit. Selalu surplus gitu kan. Kenapa? Ya karena banyak ragam pendapatan negara. Salah satu tumpuannya itu tadi sumber daya alam milik umum, tambang dan sebagainya yang itu kemudian dikelola oleh negara, dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Nah, sejarah membuktikan ketika kemudian Islam diterapkan secara kafah itu ya nggak pernah kemudian sering terjadi defisit. Yang sering itu terjadi surplus APBN. Bahkan pernah saya ceritakan kan dalam sistem pemerintahan Islam karena APBN surplus, Baitul Mal surplus, ya tidak ada orang yang mau kemudian menerima zakat, ya kan? Nah kalau untuk zakat disimpan dulu gitu kan. Tapi dana APBN surplus, ya sampai diberikan subsidi kepada orang yang mau nikah tidak punya dana istilahnya apa? Mahar. Itu dibantu disubsidi oleh negara. Masya Allah. Itu dalam Islam. Nah, tapi kan mungkin aja suatu saat itu terjadi ya daerah ataupun juga pusat dalam kondisi yang disebut dengan minus ya kan. Biasanya minus itu disebabkan oleh bencana alam. Jadi ada bencana alam, gagal panen ya dan sebagainya. Sementara ada kebutuhan yang mendesak. Nah, dalam konteks ini ya kalau konteksnya pemerintah daerah ya dia tinggal calling ke pusat kan. Calling ke pusat tolong bantu gitu kan. Tolong bantu agar masyarakat kami yang sedang kesulitan itu emergensi ya tadi itu kemudian dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, pendidikan maupun kesehatan misalnya. Nah, ini pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab ketika di Madinah pernah dalam kondisi krisis paceklik, di daerah lain kemudian surplus, tinggal minta aja setoran ya kan. Nah, kalau ternyata juga daerah lain juga mengalami hal yang sama, inilah dalam Islam negara bisa melakukan kebijakan dalam bentuk apa? Nah, muncullah gerakan infak, sodakoh, sukarela dari masyarakat. Jadi itu baru langkah kedua itu kan. Langkah kedua ketika semua potensi sumber daya alam itu sudah kemudian dioptimalkan dari berbagai wilayah, ternyata masih kemudian ada kepentingan emergensi yang itu kemudian segera harus dipenuhi. Nah, boleh disitulah negara mendorong masyarakat untuk kontribusi ya, untuk membantu negara yang sedang kesulitan. Dan itu sifatnya temporer, tidak boleh kemudian
Rutin. terstruktur dan rutin ya kan. Nah setelah gerakan itu kemudian juga tidak terpenuhi, maka disitulah peran negara kembali muncul, yaitu apa? Mewajibkan orang kaya itu kan untuk memberikan kontribusi itu. Itulah dalam Islam yang disebut dengan nanti dzaribah, pungutan yang paksa terhadap orang kaya muslim ketika Baitul Mal dalam keadaan kosong dan ada kebutuhan yang mendesak tadi, emergensi ya. Misalnya ada terutama kesehatan. Karena kalau dalam Islam, kalau dalam pendidikan itu kan konsepnya tanggung jawab negara. Jadi ada, tapi sifatnya itu sukarela ya. Dan ketika Baitul Mal dan berbagai sumbernya dalam keadaan kosong. Jadi tidak ujug-ujug langsung minta. Ini kan seperti yang saya katakan tadi gitu kan. Jumping ya. Iya, loncat ya kan. Potensi sumber daya alam belum kemudian dioptimalkan, ya. Tapi tiba-tiba langsung meminta sumbangan ke rakyat. Ini yang menurut saya yang clear-nya itu gitu kan. Jadi Islam dengan aturan yang komprehensif saya kira sudah menata sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kezaliman ya kepada rakyat. Kalau ini kan kezaliman kan? Kebijakan reongan Sapoe Saribu itu kan, di mana kezalimannya? Oligarki, para kapitalis dengan enaknya mereka menjarah, mengeksploitasi sumber daya alam yang harusnya dinikmati oleh rakyat ya. Tidak lagi kemudian pemerintah itu minta ke rakyat, tapi dengan mengelola sumber daya alam saja cukup untuk kepentingan rakyat. Ini dinikmati oleh para oligarki, dinikmati oleh para kapitalis, dinikmati oleh swasta. Nah rakyat diminta rereongan. Nah ini kezalimannya itu dalam pandangan Islam gitu kan. Ya, bukan dari sisi amal solehnya, bukan dari sisi rereongannya, sukarelanya, tapi dari sisi tadi itu kan ada kezaliman, ada ketidakadilan ya, sumber daya alam yang begitu luar biasa dinikmati oleh swasta. Sementara rakyat terus saja diporoti dengan berbagai pungutannya, termasuk yang istilahnya sukarela. Ini yang saya kira menjadi perhatian kita bersama itu kan. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, titik pandang kritik kita itu adalah ideologi Islam. Masya Allah. Jadi bukan yang lain. Ya kalau yang lain mungkin aja itu kan kalau alasannya demokrasi gitu kan, dalam demokrasi itu kan alasannya itu kan hak dia dong. Iya betul. Kan setiap orang punya hak kan untuk mengelola sumber daya alam sebebas-bebasnya dengan persaingan bebas tadi kan, sehingga orang bisa memiliki apapun. Nah di dalam Islam enggak gitu kan. Jadi tidak ada yang namanya persaingan bebas, individu bebas memiliki apapun. Dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang masuk dalam kategori milik umum, yang depositnya pajak, tambang atau fasilitas publik, dalam pandangan Islam itu wajib dikelola oleh negara sebagai sumber APBN atau APBD-nya. Ini menurut saya titik kritiknya kalau dari sudut pandang Islam. Jadi loncatnya kebijakan Pak KDM ini tidak berupaya dulu untuk mengoptimalisasikan pendapatan APBD lewat pengelolaan sumber daya alam, tapi tiba-tiba langsung meminta kepada rakyat untuk rereongan Sapoe Saribu. Ini yang menurut saya kekeliruannya sebagai gubernur ya, bukan sebagai individu. Itu barangkali. Baik Ustaz, Masya Allah. Ini kita sudah tiba ke waktu yang terakhir Ustaz. Tabadol untuk menyampaikan kesingkatannya kepada pemirsa Royah TV. Tabadol Ustaz. Ya, pemirsa Royah TV rahimakumullah, kalau kita bicara terkait dengan kebijakan reongan Sapoe Saribu itu kan kembali adalah berbicara terkait dengan pengelolaan APBD atau APBN. Selama kemudian paradigma APBD, APBN kita adalah paradigmanya kapitalis, maka sudah bisa dipastikan rakyat itu hanya menjadi korban untuk kebijakan-kebijakan yang sifatnya tidak adil. Rakyat terus kemudian dipalak dengan berbagai pungutan, baik yang wajib maupun sukarela. Sementara sumber daya alam dan sumber-sumber pendapatan yang lainnya yang harusnya itu menjadi kemudian pendapatan utama negara yang menikmati swasta. Inilah yang terjadi di Indonesia hari ini. Bukan hanya konteks Jawa Barat, tapi juga konteks Indonesia secara umum. Rakyat dibebani dengan berbagai pungutan, pajak, dan pungutan-pungutan yang lainnya,
termasuk dalam kesehatan itu yang disebut dengan asuransi, tapi sumber daya alam yang begitu kemudian banyak, itu yang nikmatinya para kapitalis, oligarki dengan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan. Karena itu kalau kita ingin menyelesaikan secara tuntas, sederhana sebenarnya. Yang sulit itu adalah kalau tanpa ada kesadaran dan dukungan dari umat. Apa itu? Tinggalkan sistem ekonomi kapitalis, kembali kepada sistem ekonomi Islam yang menjadikan ya ekonomi itu dikelola oleh negara, sumber-sumber potensi, sumber daya alam tadi, yang dari situlah kemudian akan datang keberkahan. Karena sumber keberkahan itu adalah ketika pengelolaan APBN, ketika pengelolaan APBD itu sesuai dengan syariat Allah, sebagaimana yang Allah janjikan, lau anna ahlul qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barokah minas samai wal ar. Seandainya penduduk sebuah negeri amanu, mereka beriman, wattaqau dan mereka bertakwa, lapatahna alaihim barokah, pasti akan kami turunkan keberkahan. Nah, iman dan bertakwa konteksnya tidak lain adalah mengelola APBN, mengelola APBD sesuai dengan paradigma syariat Islam. Itu barangkali. Masya Allah. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa pemirsa, yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Arif Nasim kepada kita semua, bahwa ternyata kebijakan rereongan Sapoe Seribu adalah kebijakan yang bisa dibilang zalim ketika masyarakat terus diminta, sementara oligarki dan kapitalis atau oligarki dan juga para pemangku kepentingan mereka yang bermodal besar menikmati semua kekayaan alam yang ada di daerah. Masyarakat tetap jadi korbannya. Pemirsa, oleh karena itu yuk kita sama-sama berjuang untuk menerapkan syariat Islam secara kafah, yang insya Allah tadi Ustadz Arif menyampaikan kepada kita akan terbuka, Allah bukakan keberkahan kepada kita semua ketika kita menerapkan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah ala minhajun nubuwah. Pemirsa, saya Ponsen Hidrawito bersama dengan kerabat kerja mohon undur diri. Saya ucapkan terima kasih Ustadz Dr. Arif Nasim. Jazakallah khair. Mudah-mudahan menjadi pahala dan keberkahan buat Ustadz dan keluarga. Baik pemirsa, kami akan undur diri. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.